Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina. Saya dari kelas C dengan NPM 032101238. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul kandungan gizi dalam makanan, higienitas dan sanitasi pada pengolahan bahan pangan. Yang pertama, pengertian gizi. Gizi adalah suatu susunan zat-zat yang baik yang terkandung dalam suatu makanan yang jika dikonsumsi akan berdampak baik bagi tubuh, mulai dari pertumbuhan hingga perkembangan. Kekurangan dan kelebihan gizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi sangat berpengaruh bagi tubuh manusia. Makanan bergizi memiliki dampak buruk jika dikonsumsi secara berlebihan dan berdampak buruk pula jika kekurangan gizi. Hal ini banyak terjadi di beberapa negara di dunia. Yang pertama, dampak buruk dari kekurangan gizi pada tubuh dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar tersebut memperlihatkan di mana tubuh kekurangan gizi. Kekurangan gizi adalah suatu kondisi ketidakseimbangan nutrisi saat asupan nutrien dan energi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan tubuh, maka terjadilah kekurangan gizi. Dampak buruk dari kekurangan gizi pada tubuh ialah menyebabkan gangguan pada pertumbuhan, mudah lelah, atau kekurangan tenaga dalam melakukan aktivitas, daya tahan tubuh lemah, dan dapat mempengaruhi perkembangan mental dan kemampuan berpikir. Selanjutnya, dampak buruk dari kelebihan gizi pada tubuh. Dampak buruk dari kelebihan gizi pada tubuh dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar tersebut memperlihatkan di mana tubuh kelebihan gizi. Jadi, pengertian kelebihan gizi adalah kondisi di mana jumlah asupan makanan terlalu banyak sehingga melampaui gizi harian yang dapat menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit antara lain seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, jantung koroner, hati, dan kantung empedu. Selanjutnya, zat-zat gizi. Zat-zat gizi terbagi atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat adalah golongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya. Contohnya, padi-padian seperti beras, jagung, dan ketang. Umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, kentang, dan talas. Kemudian sagu, mie, roti, dan pisang. Selanjutnya, lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termaksud pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar.
Lemak terdiri atas dua macam, lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Contoh lemak tidak jenuh, beberapa macam minyak seperti minyak zaitun, minyak wijen, minyak kedelai, dan lain-lain. Kacang-kacangan seperti almond, hazelnut, kacang tanah, dan kacang mede. Kemudian sumber lemak dari ikan. Lemak jenuh seperti kue panggang, kerupuk, popcorn, keju, coklat, ayam goreng, daging tinggi lemak. Daging tinggi lemak seperti kambing dan domba. Kemudian susu tinggi lemak, mentega, es krim, dan minyak kelapa. Selanjutnya protein. Protein adalah senyawa organik kompleks karbohidrat, kompleks berbobot molekul yang tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein, contoh protein hewani, daging ayam, bebek, sapi, kambing, hati ayam, hati sapi, telur, dan susu. Contoh protein nabati, kedelai, kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang merah, dan kacang hijau, dan produk olahan kacang-kacangan. Selanjutnya vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu dalam proses kegiatan tubuh. Vitamin biasanya ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya di mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Mineral terdiri dari kalsium, Ca, magnesium, Mg, natrium, Na, kalium, K, fosforus, P, sulfur, zat besi, Fe, klorida, Cl, seng, Zn, selenium, Se, dan terakhir lodium. Selanjutnya, higienitas dan sanitasi pada pengolahan bahan pangan. Higiene atau higienitas adalah upaya kesehatan dengan memelihara kebersihan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mencuci piring, membuang makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Gambar di samping memperlihatkan 7 langkah higien mencuci tangan. Selanjutnya, sanitasi. Sanitasi adalah suatu upaya pencegahan atau bentuk tindakan pencegahan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari sebelum makanan itu diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, sampai saat di mana makanan atau minuman itu dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, prinsip higien dan sanitasi makanan. Yang pertama, pemilihan bahan baku yang tepat. Bahan-bahan yang masih mentah akan diangkut dan disimpan terpisah dari bahan baku lainnya dan bahan-bahan yang bukan bahan pangan. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Kerusakan bahan makanan
dapat terjadi karena tercemar bakteri, adanya enzim dalam makanan yang diperlukan dalam proses pematangan seperti pada buah-buahan, dan kerusakan seperti gesekan tekanan, benturan, dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dapat dikendalikan dengan pencegahan pencemaran bakteri. Yang terakhir, pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi bahan yang siap santap. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.